Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan berbagi trik ya atau cara menitipkan barang di warung-warung. Itu menurut saya kalau kita tidak punya cara atau skill trik, itu menurut saya mustahil ya untuk bisa masuk ke warung, walaupun itu cuman menitipkan. Itu tidak semudah yang dibayangkan karena persaingan begitu padat, ya pokoknya susah lah. Jadi kali ini saya akan berbagi pengalaman atau cara yang dulu saya dapatkan teman-teman. Saya dulu sebelum menekuni dunia online ini, saya pernah menyales atau menitipkan dagangan saya di warung-warung. Itu kalau tidak salah hampir 800 sampai 900 warung. Jadi hampir Jakarta Barat saya menguasai pasar itu. Jadi perjuangannya begitu berat ya teman-teman. Tapi ya itu, kalau kita punya caranya, punya triknya, saya rasa perjuangan itu mudah nantinya. Jadi saya akan sharing, mudah-mudahan bisa dipahami cara berkata saya. Ya begini adanya, saya orang yang menurut saya tidak berpendidikan, tapi belajar terus dari orang-orang yang pintar di sono. Ini juga YouTube pertama saya ya yang berbagi tutorial. Ya nanti ada salah-salah kata ya mohon maaf. Tujuannya saya ingin berbagi sukses gitu. Saya sih belum sukses ya, belum ada apa-apanya. Semoga kita bisa sukses bareng gitu sama juragan-juragan semuanya. Di sini saya juga ingin mengajak semuanya, ya tentunya di bisnis mainan ya yang saya geluti ini. Jadi langsung saja teman-teman, pertama yang kita perlu perhatikan untuk menitipkan dagangan kita ke warung, yaitu raut wajah atau mimik wajah. Jadi kita harus bisa membaca nih teman-teman. Jadi kalau kita dilatih, baru kita ngelihat si penjualnya, yang target yang kita mau titipkan itu, kita harus belajar dulu melihat muka, melihat rona atau melihat melihat tampang dulu. Jadi kita harus tahu dia tampangnya lagi sedih, lagi marah, lagi senyum, dan lagi senang. Terkadang begini nih kawan-kawan, dia lagi marah sama kucingnya, bukan kucing. Dia lagi marah sama istrinya, entah itu anaknya. Jadi di warung, entah itu di toko, dia suasananya udah terlanjur kesal. Tiba-tiba kalau orang Jawa bilang unyuk-unyuk gitu, kita langsung tawarin dagangan. Walaupun dia menerima atau menolak, kita kan nggak tahu. Kalau dia menolak pun rasanya di hati kita itu kayak gondok gitu. Kita belum nawarin aja udah jangan, udah enggak. Nah, jadinya kan nggak enak ya. Gara-gara dia mukanya muka murung, muka sedih atau muka ini. Berbeda dengan muka yang sumringah. Jadi kalau mukanya sumringah, bisa aja dia menerima, bisa aja menolak. Seumpamanya dia menolak pun, ngomongnya pasti akan baik-baik. Diterima di kita juga tidak menyakiti perasaan kita. Biasanya dilihat dulu, diapa dulu. Oh ya, kayaknya tempatnya penuh, apa alasannya ada aja lah. Walaupun kita menitipkan. Jadi itu kita harus belajar membaca wajah. Kalau seumpamanya wajahnya lagi murung, kita pura-pura beli teh botol usahakan jangan. Kita cari hari berikutnya saja, nunggu suasana dia baik. Jangan langsung kita tembak, seperti kita mungkin punya pacar lah, mau menembak pacar, nembak apa. Yang jelas kita harus melihat muka dulu. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, usahakan mainannya itu semenarik mungkin. Menarik mungkin dalam arti kata itu kita jual rugi, jangan mikir untung. Yang penting masuk dulu ke agen. Jadi
ke agen atau entah ke warung yang kita mau tuju ya. Nanti kalau yang subscribe saya akan berbagi triknya, cara nawarin ke agen, cara apa, nanti saya akan tinggal request saja cara-cara apa yang mudah-mudahan saya bisa berbagi. Jadi begini nih teman-teman, seumpamanya modal 40 maksimal gitu, kita bikin modal 50.000, anggap aja yang 10.000 itu buat iklan kita lah, kita ibarat kata uang mati. Yang penting kita itu masuk dulu, karena betapa susahnya masukin barang. Jadi caranya begini, nih mau nitip nih, ibu mau nitip mainan, jadi ngelihat dia mainannya gede-gede, jadi cenderung akan tertariknya itu ya hampir 60% 70%. Tapi kalau mainannya itu yang jelek, dalam arti kata yang sesungguhnya kita jual, dia cenderung tidak mau menerima. Itu pengalaman saya. Jadi solusinya apa untuk kedepannya seandainya mainan itu diterima, seandainya kita ngomong bagusnya aja diterima, caranya bagaimana? Kita kurangin sedikit-sedikit. Jadi seminggu lagi kita kurangin dikit, 1.000, seminggu lagi kurangin, sampai benar-benar harga itu seminim mungkin, baru kita mengambil keuntungan dari mainan tersebut. Jadi jangan mikir untung dulu, anggap saja promosi. Soalnya betapa susahnya orang nitip ke warung itu kalau kita punya tidak tahu cara atau strategi ini. Jadi nomor satu, kita harus jangan ngambil untung lah, pokoknya kayak nggak masuk akal gitu. Loh, kok barangnya bagus amat, ya udah cantelin bang, cantelin. Nah, kalau udah nyantel itu berarti kan dia udah jadi pelanggan kita. Besoknya lagi kan dia nggak bakalan ngurus itu apakah mainannya bagus, apa mainannya jelek, nggak bakalan ngurusin itu orang itu. Udah tinggal gantung, tinggal habis berapa potong. Nah, itu. Jadi yang ketiga yaitu, kalau menurut saya ya, kalau seumpamanya sudah menjadi langganan itu bangun kewibawaan teman-teman. Jadi kita jangan terlalu butuh banget sama pelanggan itu. Jangan terlalu, walaupun kita itu butuh. Kita agak jaim dikit lah. Caranya apa biar kita itu sama pelanggan kita itu ngeklik terus? Yaitu kita harus membangun kesetaraan, karena di mana-mana itu namanya kalau kita pedagang kecil menitipkan di warung, itu kita itu seakan-akan itu seperti anak buah, entah apa ya, entah kayaknya nggak terlalu dihargai banget. Jadi bangun kewibawaan itu, nanti saya kasih cara-caranya lah. Jadi nanti pasti bisa. Soalnya apa teman, kalau kita bangun kewibawaan kita itu enak, jadi kayak rekan bisnis, kayak saling membutuhkan. Tapi kalau tidak, kita itu seperti pengemis, jadi main-main tolak aja, aduh ntar dulu nggak ada duit ini ya. Jadi ibarat katanya begitu, biar pedagang itu merasa sama kita itu menjadi teman bisnisnya. Caranya apa ya? Caranya kita kenali, luangkan waktu minim 15 menit atau 20 menit kalau pas lagi senggang kita untuk ajak berbicara. Jangan kita membuka boleh, tapi berbicaranya pun mengikuti dia yang suka. Dia sumpamanya sukanya bola, ya kita harus digali pengetahuan bolanya apa. Dia sukanya mancing, kita harus tahu mungkin merek joran yang bagus, tempat mancing di mana yang ini ya. Kalau sudah membangun menjadi teman, itu saya rasa bakalan lama, bakalan langgeng untuk berbisnis atau menjadi partner bisnis kita gitu. Jadi sumpamanya dia hobinya burung, ya kita gali burung apa yang mahal, burung apa yang ini, suara apa lagi yang hit apa. Luangkan waktu untuk belajar, karena persaingan itu begitu berat, begitu penuh, ya kita harus, yang kita kunci itu adalah orangnya, bukan dagangannya. Dagangan itu nggak perlu, yang penting orangnya ngeklik sama kita, respect sama kita, senang sama kita, ya kita tinggal bisa menjual gitu. Dan yang keempat ini ya, carilah pelanggan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kalau sudah banyak, kita petakan.
dan kita prioritaskan mana yang prioritas dan mana yang tidak. Seandainya kita punya 100, entah itu 200, ya anggap 100. Jadi kita harus tahu teman-teman, mana pelanggan yang baik, mana yang tidak. Baik dalam arti kata ya, mungkin kalau omongan apa segala macam saya nggak tahu ya. Baik dalam arti kata di sini itu pembayarannya gampang. Pembayarannya gampang, langsung dibayar, tidak mikir-mikir, hitungan dia percaya, yaitu pelanggan yang baik. Kalau yang tidak baik itu menurut saya jadi jangan diprioritaskan, dalam artian kalau dia ngeyel jangan diisi lagi, tidak apa-apa buat pesaing kita, biar pesaing kita itu pusing. Yang penting kita cari yang baik-baiknya, pasti ada. Persentasenya itu dari 10 orang itu 7 atau 6 itu yang baik. Jadi ya yang nggak baik itu cuma sedikit sih sebetulnya. Ya kita bukan berarti kita harus di pembeli itu emang raja teman-teman. Pembeli itu adalah raja, pelanggan kita adalah raja, tapi tidak semua raja itu baik. Ada Raja Fir'aun, masa Raja Fir'aun kita ikutin, ya kan enggak. Jadi kita ngikutin raja yang baik-baik aja, mungkin Raja Soleman, raja apa gitulah. Pokoknya cari yang baik-baik, kita ikutin, kita kita bangun rekan bisnis, kita anggap dia saudara, tanyakan kabarnya, tanyakan anak-anaknya, tanya kalau ada apa-apa ngundang dong, gitu, ngundang. Jadi menganggap bahwa itu tidak hanya sebatas hubungan di perdagangan saja, tapi udah melibatkan kekeluargaan. Insya Allah langganan pun akan langgeng, bisa turun temurun, kita bosan bisa kasih ke saudara kita, ke teman-teman kita yang ini. Soalnya begini teman-teman, nomor kelimanya nih, usaha itu biasanya paling cepat itu 2 tahun. Jadi tidak semudah itu sebulan 2 bulan itu langsung jadi, tidak bisa. Biasanya 2 tahun. Dari 10 orang yang berjualan mainan itu, menurut survei saya, teman-teman saya juga semua jualan, tapi hanya 1 atau 2 yang bisa bertahan sampai 2 tahun. 5 itu biasanya gugur di 1 tahun pertama. Yang lainnya nusul di tahun-tahun berikutnya. Paling sisanya 1 sampai 2. Makanya benar-benar yang punya jiwa utun, yang punya sifat rendah hati, yang disukai sama teman-teman, ibarat katanya yang nantinya akan menjadi pemenangnya gitu. Karena kenapa yang bertahan itu makin jaya? Karena pasar yang 8 orang tadi yang udah lepas itu buat kita teman-teman. Jadi pesaing kita ntar kan nggak kuat, karena dia tidak kebanyakan itu yang gagal itu dia berburu 2 kelinci. Jadi ibarat katanya, saya kalau nggak kerja di sini, tenang aja masih punya ini. Itu biasanya nggak jadi teman-teman. Tapi kalau kita hanya menentukan 1, jadi kalau saya nggak di mainan, kalau nggak usaha ini, saya mau usaha apa lagi? Biasanya orang itu akan jadi, karena tidak ada pilihan. Tapi kalau ada pilihan, saya rasa mending jangan dulu deh. Sayang tenaga modalnya, dipikirkan ulang. Kalau udah saya nggak mau harus ini, biasanya jadi. Kiranya ini dulu ya. Nanti kalau kelamaan uploadnya juga lama, yang dengerin juga ilfil, saya akan tetap berbagi cara-cara atau sharing-sharing. Saya sudah jualan online juga, jualan di pasar, yang agak gede lagi juga pernah. Nanti saya bisa disaringin ke teman-teman, tinggal tulis saja ya di kolom komentar apa yang mau dibahas. Insya Allah saya akan berbagi. Kiranya ini dulu ya. Kalau belum subscribe ya subscribe. Subscribe itu gratis. Kalau suka ya kasih jempol. Kalau nggak suka ya dislike. Kalau nggak mau nonton ya buang aja. Jangan ini, namanya manusia itu kan ada yang suka, ada yang tidak. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.